Jadi jangan sampai kita menjadi bawahan terus di perusahaan orang. Sekarang kita harus ubah mindset kita menjadi bos di perusahaan kita. Alasan pertama mungkin kenapa enggak yang kekinian kayak sekarang, karena udah banyak siapa ya kayak minuman atau apapun itu kayak mereka tuh bersaingnya tuh sangat gesit gitu loh. Kalau misalkan kita masuk lagi kayak gak ada lawangan untuk pasar kita gitu, soalnya di setiap daerah pasti bakal ada aja gitu minuman-minuman atau makan seperti itu. Kenapa kita angkat makanan tradisional? Karena ingin mengangkat sebuah makanan tradisional itu enggak cuma makanan kuno gitu loh Pak. Makanan tradisional itu bisa kita angkat dengan sekreatif mungkin, dengan packaging sederhana mungkin, jadi orang-orang yang ingin membeli itu tertarik gitu dengan packagingnya juga, tentunya rasa gitu ya tidak kalah enaknya dengan yang lain. Kita ingin mengangkat gitu loh Pak. Jadi jangan sampai kita tuh ditumbuhkan hanya dengan era yang sekarang gitu, sedangkan yang dulunya kita tidak angkat dengan sekreatif mungkin gitu. Suami sih. Oh, suami. Ya suami, karena dia tuh kalau di bidang usaha tuh kayak yang berani banget gitu ya, bisa diakui gitu, berani banget ngebeli saya gitu, sampai suami dorong ayo bisa gitu, bismillah. Alhamdulillah gitu, responnya baik juga, sampai sekarang masih jalan. Jadi peran pentingnya si suami sih. 6-8 bulan sih ya, belum terlalu lama, karena kan kita kemarin sempat off dulu ya selama 3 minggu karena covid juga gitu. Terus banyak persiapan juga, ada hal lain, jadi kita stop dulu, cuman baru berjalan lagi sampai 3 minggu terakhir kemarin. Alhamdulillah kita jalan lagi dan responnya masih baik. Pihak saya ya dengan pihak yang lain itu mungkin dari packagingnya lebih rapi, itu yang pertama, karena kita kasih stiker juga. Terus dari size juga ya Pak ya, lebih besar, mungkin harga juga lebih ekonomis juga, dan mungkin dari cita rasa bumbunya gitu ya Pak. Jadi bumbunya tuh kayak kerasa banget gitu, bumbu-bumbunya kadang kan maaf gitu, ada aja kayak yang emang kayak hamba gitu, bumbunya gak kerasa. Terus lebih wangi ke daun jeruk sih Pak, jadi kita dibuat kalau makan tuh sebelum dirasa kita udah mencium dulu aromanya. Sejauh ini ada 5 rasa, itu ada teri original, ada kacang original, ada teri pedas, kacang pedas, dan juga ada kacang hijau original. Ya, awal mula untuk mengambil nama pihak itu mungkin waktu awal kita bikin usaha ini gitu, ngobrol sama suami kira-kira apa ya nama produk kita yang bisa diingat gitu, yang gampang juga pengucapannya. Nah di situ aja keluar nama Pyeking. Kenapa kita kasih nama Pyeking? Jadi kayak Pye ini tuh merajai semua Pyeking gitu loh. Jadi kita kasih nama Pyeking by Haho Kitchen. Nah Haho itu ada singkatan dari nama kedua juga sih, nama owner sih sebetulnya. Jadi kayak Pyeking tuh adanya di owner Haho gitu. Itu sih. Waktu dulu sih terjun sendiri ya, cuman karena kita sambil ada kerjaan juga gitu, terus cuma berdua juga, jadi kita ada karyawan sekarang Pak, jadi orang ibu itu yang kerjanya gitu. Jadi sekarang kita cuman fokus untuk nerima barang sama memasakkan aja. Karyawan tuh kalau sekarang cuman 1 sih, tapi kadang suka ditambahin jadi 2 orang, cuma si 1 orang ini nggak tetap gitu Pak. Kalau misalkan produksinya banyak baru kita panggil. Kalau untuk pemasaran sih kita buy online ya, karena memanfaatkan gitu di era sekarang itu kita buy online gitu. Kalau untuk titip-titip ke warung itu paling persentasenya lebih besar di online gitu loh Pak. Perputarannya juga lebih cepat di online juga. Jadi kita mau pemasaran itu fokus ke online atau menawarkan ke komunitas-komunitas juga, karena saya pribadi dan juga suami itu aktif di salah satu komunitas. Nah di sebuah komunitas itu kan berbagai macam orang, berbagai macam apa ya background juga. Jadi dari situ tuh
pangsa pasar kita tuh bertambah gitu. Alhamdulillah di situ sih. Kalau yang sering kita pakai sih by WhatsApp ya, kayak ke grup-grup atau di japri gitu. Kita suka bikin deadline kayak 1 minggu sekali kita untuk japri anak-anak gitu. Terus ditambah alhamdulillah sekarang kita udah punya Instagram sendiri gitu Pak. Jadi kan dulu suka nebeng ke Instagram yang punya ownernya gitu ya. Sekarang udah punya Instagram sendiri. Jadi dari situ sih alhamdulillah juga buka Instagram tuh kita bikin Instagram, jadi banyak yang order lewat Instagram juga gitu. Terus kalau untuk Facebook kita masih mencoba ya kayak masih meraba-raba gitu, belum kayak sesering di WhatsApp sama di Instagram sih. Kalau kita pernah mau coba untuk kirim keluar kota ya, salah satunya di Pangandaran gitu, cuman karena kita packagingnya masih belum berani untuk keluar kota ya, takutnya khawatir kita memaksakan untuk kirim keluar kota, tapi sampai-sampainya kita produknya kurang memuaskan gitu, takutnya seperti itu. Jadi kita masih fokus untuk di Sukabumi dulu. Kalau misalkan kita nanti kedepannya sudah menemukan packaging yang udah pas gitu, yang udah cocok lah kalau untuk keluar kota, baru insya Allah kita akan kirim ke kota. Kalau untuk target kayak milenial juga masuk gitu, karena mereka tuh yang kerja belinya untuk di rumah juga gitu untuk orang tuanya. Terus untuk ibu-ibu juga, karena alhamdulillah dibantu sama orang tua juga ya, ibu mama gitu. Mama kan sebagai anggota ibu PKK ya, jadi nawar-nawarin juga itu sih, kayak ibu-ibu, kayak milenial, kayaknya kalau pengen masuk ke segala target pasar sih Pak, kecuali kalau anak-anak sih ya, gitu yang nggak masuk. Kesulitannya mungkin karena proyek ini cuma teman nasi ya, istilahnya gitu, kayak teman nasi kan, jadi kayak nggak setiap hari gitu mereka order, atau mungkin seminggu sekali kayak dijangka waktu juga gitu. Jadi kesulitannya kayak gitu sih. Cuman kalau untuk pemasarannya aman-aman aja, karena kita kan bermain di online, jadi tidak terlalu sulit gitu. Kalau sebelum ada COVID itu kita bisa 1 bulan itu kotornya bisa sampai 1,5 juta ya, itu omsetnya. Kalau laba bersih mungkin tidak jauh seperti itu ya, kayak 1,2 juta, 1,3 juta gitu. Kalau sekarang gitu karena ada COVID, jadi omset kita itu kayak di angka 700 sampai 900 gitu, apa nggak injek sampai 1 juta gitu. Strateginya mungkin kayak kita ada potongan ongkir gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita kan hitung ongkir tuh suka dari gosen ya, dihitung jaraknya tuh per gosen gitu, kayak contoh dari gosen. Nah kita ada potongan ongkirnya gitu, jadi dipotong 50%, atau ada promo kayak beli 5 bayar 4 gitu, beli 4 buy 1 gitu, ya dapat 5, atau ada potongan mereka. Kadang sih kalau misalkan kita lagi giat-giatnya untuk bagi-bagi gitu, kita suka bagi-bagi sih Pak gitu. Ya, untuk langkah awal mungkin kalau untuk teman-teman jualan di sana, yang pertama itu intinya kita harus berani ya, kita harus niat dulu terus kita berani. Nah cari apa yang kita sukai gitu. Kalau misalkan kita sukainya dagang, ya ayo gitu kita mencoba dagang, dan produknya dari hal kecil dulu aja, karena kita kan baru mulai gitu kan. Jadi dari hal kecil dulu, dari hal kecil itu bisa membuat sebuah produk yang besar kalau kitanya terus-terusan, kitanya berikhtiar juga gitu. Karena kalau usaha tanpa action sama aja bohong gitu. Jadi kitanya kita harus mulai gitu, kita harus bergerak supaya kita tuh bisa membangkitkan ekonomi kreatif. Kalau kita hanya maju sendiri kan kurang gimana ya, apalagi kalau misalnya kita udah punya usaha terus kita ngajakin orang gitu, yuk kerja di kita, serasa kayak menjadi kepuasan sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi bawahan terus di perusahaan orang. Sekarang kita harus ubah mindset kita menjadi bos di perusahaan kita. Saya Bapak Dehani Luana Narida, pengusaha PYK bangga dengan